kita lihat di cowok, di grassroots yang paling bawah, mereka kalau bermain di sekolah dengan sendirinya akan mencari SSB. Itu untuk cowok. Nah masalahnya kalau cewek pertama di sekolah nggak main, akhirnya yang mencari SSB juga sedikit. Akhirnya cuma ada 1-2 cewek di beberapa SSB. Sangat jarang ada satu tim yang khusus perempuan. Jadi ini anomali, tidak biasa karena sekarang terbalik di Kudus. Ceweknya banyak banget nih, ada 2.100 dari satu pemain sebelumnya ya. Kita mulai dengan satu anak Siva. Sekarang 2.100-an anak di Kudus bermain sepak bola. Jadi ini sebuah movement ya, sebuah movement. Nah oleh karena itu dari pertama sekolah yang ikut 32, sekarang kita sampai kewalahan gitu, lebih dari 100 sekolah yang di batch kedua sudah ikut. Jadi karena banyak sekali pemain putrinya dan mereka semua masih pemula, saya mau memilih pemain kan juga kesulitan karena perbedaannya tipis sekali, masih pemula semua gitu. Nah oleh karena itu kita melalui beberapa tahapan, dari yang kemarin bermain yang sedikit menonjol kita kumpulkan di sini, mereka berlatih, sudah ada berapa ya, sekitar 320 pemain kira-kira seperti itu, yang nanti akan berkurang menjadi kira-kira 50-50. Mereka latihan lagi akan berkurang lagi menjadi kira-kira mungkin 21 pemain seperti itu. Jadi kita melakukan seleksi itu secara bertahap sambil memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Karena salah satu poin dalam seleksi itu jangan melihat sekarang, melihat potensinya. Nah kalau mau melihat potensinya, salah satu yang diperhatikan adalah anak ini coachable nggak? Kalau dia coachable pasti akan cepat ada perkembangan. Nah itu yang kita cari, itu yang kita dahulukan, yang kita mau beri kesempatan seperti itu. Oleh karena itu kita nggak langsung pilih hanya sekian, kita mau memberikan kesempatan untuk mereka secara berjenjang berkembang seperti itu. Baik coach. Nah coach, balik lagi ke komposisi pemain 5 putri 2 putra ketika berlaga di pertandingan ya coach. Peran putra ini akan seperti apa coach? Ada regulasi tertentu Pak, atau putranya ya udah main los-losan aja kayak biasa, atau seperti apa coach? Ya sempat ada diskusi soal itu, tapi saya sudah pernah lihat dua-duanya. Ada regulasi untuk yang cowok, tidak ada regulasi, semuanya ada plus minusnya. Tapi ujung-ujungnya kita sekarang menggunakan tanpa regulasi. Bagusnya apa? Kiper harus memberikan yang terbaik kalau tidak mau kebobolan, karena yang cowok juga boleh cetak gol, contohnya seperti itu. Kalau dia posisinya salah atau dia tidak berani maju, dia akan gol. Nah ini pendidikan yang bagus untuk kiper seperti itu. Jadi karena kiper pun sama dengan pemain di lapangan, kenapa dihadirkan yang cowok? Supaya semua meningkat permainannya gitu. Jadi oleh karena itu kalau kiper harus menahan tendangan dari cowok, itu juga sebuah challenge. Makanya Midlife Soccer Challenge kan ini challenge buat kita semua gitu. Jadi termasuk juga guru-guru yang saya latih barusan di Bandung, Jakarta sama Tangerang, kemudian kemarin di sini, itu challenge untuk guru-guru karena banyak sekali guru yang latar belakangnya bukan sepak bola gitu. Nah kita tiga hari itu 12 sesi, jadi sangat intensif. Tapi tidak berakhir di situ saja. Ada nanti yang memantau apakah memang mereka melakukan sesuai instruksi gitu, dan ada insentif kalau mereka melakukan sesuai instruksi. Jadi ada tindak lanjutnya. Ini hal yang luar biasa gitu. Jadi ini challenge untuk semua pihak. Jadi intinya kenapa ada challenge untuk yang cewek, mereka supaya melihat mainnya, tekniknya bisa seperti ini, aku juga bisa. Baik. Nah coach, ngomongin challenge juga bagi penyelenggara ya coach, karena kan memang di batch 3 ini merupakan mereka yang lolos talent scouting di batch kedua gitu ya coach. Nah penilaiannya apa aja sih coach sehingga mereka bisa main di batch 3? Ya jadi kita melihat mana yang menonjol, kemudian dari segi kecepatan, dari segi mungkin dia punya kelebihan tertentu, mungkin power ya. Kemudian kita yang seperti tadi saya bilang, kok harus coachable, kelihatan ada kemauan seperti itu, potensi
ke depannya kira-kira. Nah itu perlu kemampuan khusus untuk bisa memprediksi. Jadi bukan hanya saham yang harus diprediksi Pak, tapi juga kemampuan pemain ini. Dan itu cukup sulit kalau memang mereka masih kecil. Tapi ya saya sudah sering melakukan itu, jadi saya cukup yakin dengan teman-teman juga di sini bahwa kita bisa memilih yang terbaik. Terima kasih Coach Timo. Oke teman-teman media, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman Yang di bawah sehingga kemudian SSB-nya juga belum jalan. Kita menginginkan anak-anak ini, saya juga pada saat coaching course dengan guru-gurunya mengatakan mereka tidak boleh hanya latihan di sekolah. Saya tidak ingin ada latihan hanya sebentar sebelum adanya Milk Life Soccer Challenge. Harus rutin latihannya. Tapi tidak cukup latihan di sekolah, mereka harus proaktif. Mana yang bagus-bagus, tolong titipkan ke SSB supaya mereka bermain dengan cowok, perkembangannya juga akan cepat meningkat. Kita bisa lihat dengan di timnas kita rata-rata ceweknya main dengan cowok. Claudia dari umur 9 tahun main sama cewek. Kemarin juara lagi top skor Liga Top Skor di Jakarta. Satu-satunya cewek. Itu juara 2 tahun berturut-turut ini. Itu akhirnya dia terbiasa dengan kecepatan, dia terbiasa dengan benturan. Kalau saya tidak cepat-cepat umpan, saya tidak sebelum dapat bola tidak berpikir duluan, ya bolanya hilang. Nah itu dia tidak bisa dapatkan dengan latihan dengan cewek. Jadi yang bagus-bagus, kita ngomong yang elit, itu tolong dititipkan ke SSB gitu. Kemudian jadi harus bekerja sama dengan SSB sehingga nanti balik dari SSB dia akan membuat latihannya di sekolahnya lebih berkualitas. Sama dengan pemain-pemain ini, mereka kembali ke sekolahnya masing-masing, kita harapkan mereka menjadi leader-leadernya supaya sekolahnya juga semakin berkualitas. Nah itu aja belum cukup, harus latihan di rumah. Jadi betul-betul perlu keseriusan yang luar biasa gitu. SSB latihan di sekolah sama latihan di rumah. Nah kalau itu terjadi, wah itu sudah luar biasa. Nah tinggal nanti pihak-pihak lain yang mengambil bibit-bibit ini gitu. Mengambil bibit-bibit ini misalnya mau bikin suratin U15, U17 untuk Jawa Tengah atau untuk daerah-daerah tertentu kan tinggal sudah ada bibit-bibitnya. Jadi mereka tinggal ngambil dari kita. Tapi intinya semua pihak harus, nggak bisa kalau cuma kita gitu. Jadi makanya guru-guru itu harus punya rasa nasionalisme yang luar biasa, harus sepaham dengan kita, visinya kita apa gitu. Oleh karena itu saya senang mereka antusias, tapi lebih senang lagi karena kita ada sistem di mana kita menjaga apakah mereka melakukan apa yang kita minta mereka lakukan, seperti itu. Ya, tadi menyambung Coach Timo, tadi kan dari U10, U12, setelah itu lewatkan dia masuk ke SSB, kita juga sudah mulai merencanakan turnamen yang tadi pasca 10-12 ada lanjutannya ke SSB, ini sudah mulai dirancang umur 13 ke atas, 15 ada turnamen antar SSB nanti mungkin 2025 dan seterusnya, karena nanti akan nyambung terus umur 10, umur 12 tahun depan mereka udah 13 nih, kita udah mulai tadi yang Timo ngumpan, saya harus ngerti ini harus ditambah satu turnamen lagi setelah selesainya 10 dan 12 terus terjadi, tapi anaknya kan tahun depan naik tuh umurnya ya Coach, itu harus disiapin turnamen antar SSB atau Liga SSB dan seterusnya, itu mungkin dilihat. Siap Pak Yomi. Selanjutnya Pak Nugroho silakan. Ya, 2100 yang satu ya ini Siva ini selama ini sudah main bersama SSB Jarum yang putra. Jadi untuk Siva ini sudah terbiasa bermain dengan cowok. Jadi mentalnya sudah terasa. Tapi teman-temannya kan belum. Makanya kita ingin mereka itu berani main sama cowok. Kalau mereka pelan-pelan sekarang masih mayoritas lah istilahnya ya, digabung sama cowok, tapi masih kelas mayoritas. Harapannya mereka berani menjadi minoritas. Mereka nanti ke SSB diselipkan hanya 1-2 cewek bermain sama cowok, itu sudah ada pengalaman, minimal sudah, wah bisa kok. Kemarin aku main sama cowok ternyata enak ya. Jadi supaya, karena kita membangun sebuah kultur baru ya.
dari tidak ada menjadi ada. Jadi salah satunya kita harus membuat mereka itu menjadi percaya diri, menjadi berani untuk bermain dengan cowok seperti itu. Baik, terima kasih coach. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Langsung kelihatan dari setengah jam awal saya memantau itu kipernya loncatannya luar biasa, melompatan kemampuannya luar biasa. Jadi yang tadinya setiap tendangan gol ya, kalau ingat batch 1 itu nggak berani maju, posisinya salah. Wah, ini udah berani maju, tangkapannya sudah oke, karena itu pelatih kiper kita ada di sini yang memberikan mereka pembinaan khusus untuk kiper. Ini sesuatu hal yang sangat positif. Saya sudah melihat ada 2 kiper yang spesial, yang punya bakat. Jadi bukan cuman oke, tapi benar-benar punya bakat. Jadi saya melihat wah luar biasa. Kemudian yang lainnya juga mereka sudah mulai berani main umpan-umpanan, lebih nyaman dengan bola. Itu berarti mereka latihan di rumah juga, nggak cukup cuma latihan di sini. Itu yang harus terus kita tekankan pada mereka. Baik, terima kasih Mas. Artinya progresnya memang terlihat Dimiliki oleh masing-masing guru. Kita sudah ngomongin sedikit, kita hanya touch up, tapi akan didalami di level kedua. Jadi Milk Life Coaching Course itu ada 2 level. Yang level 101 sama level 2.0. Nanti 2.0-nya nanti mereka biar punya pengalaman melatih dulu. Kita melihat mana yang serius seperti itu ya, mana yang perlu dibenahi. Tapi salah satu yang nanti kita akan berikan materinya first aid sama penanganan cedera yang umum terjadi, termasuk juga pengertian tentang gizi, apa yang harus dimakan, tidak boleh dimakan sejak dini, seperti itu. Jadi semuanya ini coaching course-nya itu super praktis. Jadi betul-betul bukan sesuatu yang ini pengajaran tentang ini, tapi enggak masuk dalam keseharian mereka. Betul-betul apa yang dibutuhkan dalam keseharian mereka. Tapi betul, itu salah satu materi yang akan disiapkan untuk level 2. Karena nggak bisa semuanya dalam waktu 3 hari itu 3 hari aja saya sudah KO sekali kan, 12 sesi back to back. Kemarin dari Bandung 120, kemarin terus ke sini 80 pesertanya. Tapi saya senangnya mereka luar biasa antusias, dan saya senangnya ini bukan cuma kita bukan cuma berbuat sesuatu untuk sepak bola, tapi juga untuk pendidikan, karena ini menyentuh karakter, menyentuh pendidikan guru juga. Baik, terima kasih Coach Timo. Oh iya teman-teman,